Yang paling bikin shock itu pertama kali mereka lebih strict kalau masalah agama ya. Gue pernah mau sholat, abis nge-gym pakai celana pendek, ditegur katanya cowok itu harusnya di bawah lutut, betternya jadi kalau bisa ke musola itu udah berpakaian yang rapi. Culture shock tinggal di Malaysia itu rajanya ulang tahun, rakyatnya diliburin. Kalau di Indonesia ya ulang tahun yang traktir. Oke. Tapi kalau misalnya di sini ya ulang tahun yang ditraktir. Oh Makanya gue stay di gitu. sini. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan mereaction video video-video di mana orang Indonesia yang bekerja kantoran di Malaysia. Ini kayaknya pertama kali aku untuk mereaction orang Indonesia yang bekerja kantoran ya di Malaysia. Nah, ini ada beberapa hal yang dia kemukakan. Kalau nggak kerja di Malaysia, kalau nggak tinggal di Malaysia, nggak akan tahu kalau Malaysia itu titik. Nah, kita akan mengetahui isi dari titik itu guys. Nanti kita lihat video sama-sama seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Shop tinggal di Malaysia. Pertama kali datang di sini ditanyain Grab driver itu, "Are you a Chinese?" Tapi muka kakaknya kayak Chinese sih. Kontroversi banget ya, tanya Cina atau bukan. Diajak ngomong Mandarin terus nggak? Selalu. Terus kalau misalnya kita nggak ngomong, kita bilang kita nggak bisa, kayak Cina apa lu nggak bisa ngomong. Abis nge-gym pakai celana pendek, ditegur katanya cowok itu harusnya di bawah lutut, betternya jadi kalau bisa ke musola itu udah berpakaian yang rapi. Nah, itu adalah salah satu kultur shock yang dialami oleh abang ini. Nah, kalau di Indonesia memang hal wajar banget untuk pakai celana pendek gitu kan di tempat umum. Nah, kalau di Malaysia beda lagi ceritanya guys. Jadi setiap negara ada ketentuan juga sih dalam berpakaian sih menurut aku. Nggak pernah tuh di Indo gue digituin. Jadi Beda budaya, beda culture shock tinggal di peraturan. Malaysia. Culture shock tinggal di Malaysia itu rajanya ulang tahun, rakyatnya diliburin. Oh iya, wah enak Siap. banget tuh. Apa culture shock tinggal di Malaysia? Kalau makan di warteg alias mamak itu nggak pernah nyambung, selalu bahasa tubuh. This one, this one. Thank you. Apa culture shock tinggal di Malaysia? Kalau di pom bensin nggak ada yang bilang mulai dari nol ya. Eca, apa culture shock kerja di Malaysia? Apa ya? Oh, kalau di sini di jalanan itu klakson hampir nggak ada, kecuali case of emergency. Sama yang kedua, nggak ada polisi ogah say. Sering dulu dong. Kalau nggak pindah ke Malaysia, nggak bakalan tahu kalau di sini kebanyakan mobilnya city car, jarang banget yang punya 6 seater. Foto ini diambil jam 7.26 PM, masih cerah banget kan. Wah, ini jam 6 aja di sini udah gelap guys. Ini jam 7.30 masih terang banget, kayak masih sore. Di sini nggak ada tukang parkir, walaupun parkir pinggir jalan gitu nggak bakalan ada yang mintain duit. Parkir di sini biasanya udah pakai apps, tapi di beberapa daerah ada yang pakai voucher token juga. Oh, jadi belum merata seluruh Malaysia itu pakai apps. Jadi di beberapa daerah masih pakai voucher token gitu guys untuk bayar parkingnya. Mama is alive, wajib banget cobain banana life. Menurutku ini enak dan masuk banget di lidahku. Di Sri Nirwana Maju Bangsar. Ini makannya pakai daun pisang.
biar aroma lebih berasa gitu ya guys. Pom bensin di sini self service, betul banget. Salah satu nasi lemak yang wajib dicoba menurutku, ini enak, sambalnya khas banget rasanya. Nasi lemak bum bum. Oke, mari kita try. Nasi campur is a must tuh, semacam warteg kalau di Indo. Menu andalan kalau lunch di kantor. Jadi sambal-sambalnya itu banyak guys, pilihan sambalnya. Semacam warteg lah. Burung gagak is everywhere tapi nggak serem. Combo sarapan kalau di sini biasanya ini di kopitiam. Kalau pesan minuman dan dibungkus di sini bilangnya ikat tepi. Jadi kayak kita bisa tenteng minuman itu guys. Menarik. Setiap ruangan pasti ada fan, padahal udah ada AC-nya. Iya, kalau 24 jam pakai AC ya boncos juga ya kan. Di sini nggak ada kosan, jadi untuk orang-orang asing, warga-warga asing yang kerja di Malaysia itu mereka lebih sewa room atau kondominium gitu. Jadi kos-kosan nggak ada di Malaysia. Oke, ini hal menarik yang bisa kita ketahui juga tentang Malaysia guys. Kalau nggak kerja di Malaysia nggak bakalan tahu kalau motor di sini bisa masuk tol. Oke, ini mungkin menjadi salah satu culture shock juga untuk orang-orang yang belum tahu tentang Malaysia, tentang jalanan yang ada di Malaysia juga. Mungkin akan menjadi pertanyaan, kok boleh sih masuk motor gitu kan? Biasanya kan kalau untuk tol itu hanya untuk mobil doang. Nah, ini terkecuali untuk Malaysia. Untuk pekerja asing yang baru kerja di Malaysia akan dikenakan pajak 30% selama 6 bulan, tapi refundable. Jadi bisa dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan. Di sini nggak ada ojol motor, mobil semua. Mungkin ada, cuman khusus untuk mengantar makanan dan minuman, ya kan? Kalau untuk jemput penumpang itu aku rasa nggak ada sih. Ya nggak guys? Boleh komen di bawah. Karena yang aku tahu untuk ojol itu hanya kayak untuk ngantar-ngantar makanan, minuman gitu. Kalau untuk bawa penumpang sih aku nggak tahu sih ada atau enggak gitu di Malaysia. Mau cari makanan Indonesia gampang banget, tinggal cari aja di Grab juga banyak. Oh iya banget lagi, karena banyak juga kan restoran-restoran atau warung makan khas Indonesia di Malaysia. View kamar apartemen kayak gini sebulan bayar 800 ringgit, 2,6 juta sebulan. Wah, apartemen 2,6 juta sebulan, udah full furnish, lengkap dengan mesin cuci, kulkas, kompor. Murah sih. Harga baju sama sepatu kadang suka lebih murah dibandingkan di Indonesia. Betul banget guys, murah-murah banget. Barang-barang branded pun juga lebih murah di Malaysia gitu. Banyak banget yang PO masakan Indo. Contohnya ini cilok. Cilok harga 7 ringgit, 22.000. Di sini cilok 5.000 udah dapat satu bungkus penuh. Kopi yang paling enak di Malaysia menurutku adalah Kopken, merchnya beda. Wah, kopi kenangan. Wah, emang kopi kenangan tuh mantap. Ada yang jual bakso kayak di Indo juga, dan yang jualnya juga orang Indo, tapi jauh banget. Jaraknya jauh mungkin dari apartemen abang ini guys. Culture shock tinggal di Malaysia, bahasa sih. Bahasa sebenarnya sama kenapa? Tapi artinya beda. Kayak contohnya waktu itu gue naik Grab, abangnya tanya, boleh pusing di depan nggak? Terus gue bingung, siapa yang pusing di mobil ini? Gitu kan? Oh ternyata pusing itu adalah puter balik. Terus misalkan mereka biasa ngomong enak, sedap. Kalau kita kan sedap lebih ke arah kuasop gitu. Oh, ini udah sedap nih masakannya gitu, bukan kayak enak juga nih duduk di sini atau apa gitu. Paling itu sih kayak gitu. Lucu, sama tapi beda. Yes. Apa culture shock tinggal di Malaysia? Culture shock. Oh, I got one. Kalau di Indonesia ya ulang tahun yang terakhir. Oke. Tapi kalau misalnya di sini ya ulang tahun yang ditraktir. Oh Makanya gue gitu. Wah, seru ya, ini culture shock yang baru aku ketahui. Apa culture shock tinggal di Malaysia? Culture shock. Oh sampai sekarang masih shock sih, walaupun udah lama. Itu orang sini suka banget yang namanya double park. Apa tuh? Kadang tuh ada parking yang kosong, tapi mereka nggak mau parkir loh. Mereka tetap double park, dan itu lumayan buat shock sih. Lumayan buat shock sampai sekarang. Orang suka parkir seenak-enaknya. Oh iya. Apa culture shock tinggal di Malaysia?
Culture shock tinggal di Malaysia itu untuk lokalnya mungkin kaget ya kalau Chinese Indonesia ngomongnya bahasa Indo. Untuk daily conversationnya. Culture shock tinggal di sini tuh apa sih? Kayaknya kalau lowongan kerja di sini itu nggak pernah nyantumin maksimum umur deh. Jadi iya banget lagi. Semua umur tuh bisa kerja di bidang itu asalkan kita mumpuni dan kita mampu di bidang itu. Beda kalau di biasa suka aja. Indonesia kebanyakan mencantumin syaratnya umurnya, misalnya minimum 22 tahun atau maksimalnya umurnya 30-35 gitu. Jadi ada maksimal umur yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut gitu. Kalau di Malaysia itu nggak ada syarat kayak gitu guys. Maksimum umur 35 tahun kayak gitu-gitu. Apa culture shock tinggal di Malaysia? Kalau culture shock, dulu pertama kali datang ke fast food di sini itu agak surprise karena nemuin karyawannya ada beberapa yang memang sudah berumur. Waktu itu ada ibu-ibu sama bapak-bapak yang memang sudah cukup berumur. Dimana kalau kita compare sama di Indo, mungkin di fast food kayak gitu, fast food restoran jarang banget yang memang ada pekerja yang memang sudah berumur. Rata-rata kayak yang masih muda semuanya. Vlog as an Indonesian working in TikTok Malaysia. Seperti biasa hari ini gue berangkat ke kantor naik Grab karena memang agak kesiangan. Dan ini kita tap in dulu sebelum masuk kantor untuk ini kantor TikTok Malaysia nih guys. Gue langsung set up workplace dulu, nyiapin laptop dan segala macamnya. Nah baru di sini gue baru mulai kerja. Di sini kita terlihat hahaha aja ya, tapi sebenarnya ini hanya untuk tampilan di kamera aja. Aslinya kita serius kok. Tidak stres. Kemudian turun sebentar untuk beli kopi karena kalau di kantor itu kopi adalah satu kewajiban buat gue. Iyalah biar nggak ngantuk dan ngonsen juga kan. Gak lupa abis itu juga kita ada meeting. Oke, ini adalah tim gue dan semuanya adalah orang Indonesia. Kebetulan tim kita nggak terlalu besar, sekitar 9 atau 10 orang aja satu tim. TikTok, kayaknya seru ya kerja di TikTok. Ini adalah beberapa random things yang kita lakuin di kantor kalau lagi jenuh untuk ngurangin stres biar nggak terlalu pusing banget dan berat banget di kantor. Jangan lupa makan dulu. Tadi hari ini gue grab food untuk makan. Habis makan gue lanjut kerja lagi sampai lihat nih muka temen gue sampai kayak penat banget. Nah, inilah kehidupan gue kalau di kantor, kehidupan yang gak cuma bekerja doang, tapi juga belajar, tumbuh dan bersenang-senang bersama. Thank you udah ngikutin video Day in My Life as an Indonesian working in TikTok Malaysia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gimana sih caranya bisa kerja di TikTok Malaysia tuh? We're Indonesian in Malaysia. Kalau kita bingung mau makan apa, ujung-ujungnya ayam gepuk, ayam geprek, ayam penyet, itu lagi. We are Indonesia in Malaysia. Kalau pulang kampung oleh-olehnya bolu meranti. We are Indonesian in Malaysia. Tiap bulan bisa balik Indo. Wih, seru ya. We are Indonesian in Malaysia. Ada warung Indo baru, langsung gas. We're Indonesian in Malaysia. Kalau habis gajian langsung tukar duit ke rupiah. Indonesian in Malaysia. Kalau nyari daun salam biasanya kita ke Coki. We are Indonesia in Malaysia. Diajak ngomong Mandarin nggak paham lah. We are Indonesian in Malaysia. Kalau balik dari Indo biasanya kita akan nyetok makanan-makanan yang bisa diangetin. Contohnya rendang atau sambal-sambal lagi. We are Indonesian in Malaysia. Ada orang Indo pura-pura jadi orang Malaysia. We're Indonesian in Malaysia. Yang terakhir kaget ya. Step kalau WFO sehari bisa habis berapa? WFO dibudgetin 20-25 ribu. Itu apa aja? Makan sih mostly. Makan karena transport ringgit. Enggak jajan? Enggak. Kalau naik LRT sekitar 5-6 ringgit. Terus begitu enggak jajan, enggak. Makan sekitar 10-15 ringgit. Oke, kalau ke kantor
Pusing gitu ya. Sehari habis Dia lagi berapa? pusing banget tuh. Sekitar Ditanyain. 70-80 ringgit. Itu apa aja? Buat kopi, transport, makan siang, malam, sama jajan. Ini orang. Kalau WFO sehari habis berapa? Sehari itu kalau WFO kira-kira 75 ringgit lah. Dari pagi, siang, sampai malam. Apa aja itu? Biasanya tuh 200 ribuan ya rata-rata. makan siang, makan malam. Cemilan. Kalau misalnya, sama ini LRT sih yang pasti, transport. Itu aja sih. Lala, kalau WFO ke kantor habis berapa? Ke kantor itu transportnya aku punya shuttle bus di apartemenku, jadi gratis ke kantor. Terus pulangnya juga gratis. Paling aku Transportasi gratis. itu di food court sini tuh paling 10 ringgit lah, jadi itu. Kalau jajan-jajan tuh ada vending machine sini, jadi suka jajan di vending machine aja gratis. Jadi seharian Wah, murah. 10 ringgit. Murah. Michelle, Bagus budgeting kalau kakak tadi ke guys, kantor sehari habis 33.000 sehari. 85. Itu apa aja? Makan 30, jajan buah tadi 12, Rata-rata 200.000 Grab ya. pergi 15, ini minuman 15, terus pulang MRT 3 ringgit, Grabnya lagi 11, jadi nggak tahu lah. Banyak ya. Tolong jangan ke kantor ya, udah stay at home. Stay at home. Kalau ke kantor sehari habis berapa? Sehari bisa habis 5 ringgit buat LRT sama MRT. Kalau makan 12 ringgit sampai 15 itu kalau makan sekali. Tapi kalau misalnya pulangnya langsung ke rumah berarti makan di rumah, jadi total cuma Bagus nih budgeting abangnya guys. kalau makan malam di luar ya 20 sampai 25 ringgit kali sehari. Kalau ke kantor sehari habis berapa? 10 sampai 20 ringgit. Kenapa hemat banget? Karena aku selalu masak. Wih, keren. Nah itu dia. Gak jajan? Di tengah kesibukan sempat masak juga. Kopi lah sekali-sekali. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sehari ke kantor habis berapa? Kira-kira 70 ringgit. Itu apa aja? Memang rata-rata 200.000 ya untuk para pekerja yang ada di Malaysia gitu. Makan siang, cemilan, kayak top tea time, sama kopi. Apa tuh kopinya? Kopi kenangan. Wih, kopi kenangan. Saya suka kopi kenangan ya. Indonesian guess Malaysian kue. Kue. Gue tahu. Talam. Dana manis. Talam. Salah. Kamu dia kue lumping hijau. Lumping hijau. Kue lumping hijau. Pandan wangi. Pandan wangi. Oh, ini Putri mandi. Kue cincin berkuah. Cincin berkuah emang ada. Bukan badak berendam yang jelas, tapi Apa? Cincin cincin berendam. Cincin berendam. Cincin berendam ya Allah. Cendol lagi ini lagi jawabannya. Oh, ini. Di lu yang bener dong, nggak tahu juga. Bola salju. Bola salju ya Allah. Badak berendam. Keren tahu nih kakaknya. Bukan. Kak cendol tuh kecil-kecil kak ya Allah. Pisang hijau. Pisang hijau. Nagasari. Nagasari. Pandan. Apa? Kue pandan. Kue pandan. Ini kue talam. Talam. Apa? Kue manis legit pandan. Manis legit. Aduh, itu yang ada di pasar malam kalau puasa. Yang ada di daun kan. Iya, apa ayo kak? Gue kesukaan housemate gue dulu. Aduh. 1, 2, 3. Pelita. Keren kakak ini tahu nih kue mie Malaysia. Nggak tahu. Terus.
Harga kondo anak Indonesia di Malaysia. Arham, sewa kondonya per bulan berapa? 900 sampai 950 tergantung listrik. Murah kan weh, murah. Sewa kondonya berapa per bulan? 2.100. Wih, mahal juga tuh 6,8. Rent apartemen di sini berapa? Aku sewanya 800 ringgit sebulan. Sewa kondonya per bulan berapa? 650 ringgit. Murah. Harga kondo per bulannya berapa? Harga kondo gue itu di kisaran 900 sampai dengan 1000 ringgit. Mantap kan? Mantap. Mega. Murah banget Sewa tuh. kondonya berapa per bulan? Dek, sewa kondo per bulannya berapa harganya? Sewa kondo per bulan 2.300. Wih. Lah, sewa kondonya berapa per bulan? 1.400. Natali, sewa kondonya kamu berapa per bulan? 1.400. Eca, sewa kondonya per bulan berapa? 1.100. Oh iya. Karisma, Iya. sewa kondonya per bulan berapa? 2.400. Rata-rata range untuk sewa kondonya itu 2 jutaan sampai 7 jutaan guys. Tergantung mungkin fasilitas yang didapatkan juga dan tempatnya strategis atau enggak gitu. Biasanya kalau tempatnya strategis dekat dengan pusat perbelanjaan, otomatis biasanya sewa atau apartemen itu mahal gitu, jauh lebih mahal dibanding yang mungkin tempat yang tidak terlalu strategis gitu guys. Oke, nah itu beberapa hal atau beberapa culture shock yang dialami oleh para pekerja Indonesia yang bekerja di kantor TikTok Malaysia. Jadi ada beberapa hal yang mereka mengalami culture shock, bahkan sampai sekarang juga ada yang masih mengalami culture shock terhadap Malaysia gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi informasi juga bagi teman-teman semua yang ingin kerja di Malaysia, yang ingin kerja di office Malaysia juga, yang ingin tahu berapa sih sewa kondo di Malaysia itu. Nah rata-rata range-nya itu 2 jutaan sampai 7 jutaan guys. Mungkin itu berdasarkan juga tempat strategis atau enggak, dan juga kelengkapan atau furnish yang diberikan oleh apartemen itu guys. Jadi itulah beberapa gambaran yang bisa kita saksikan sama-sama di video kali ini. Nah mungkin dari teman-teman Indonesia ataupun negara lainnya ingin kerja di Malaysia nih, ini adalah sebuah gambaran yang bisa teman-teman ketahui ketika ingin kerja di Malaysia gitu. Udah kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.